Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pagi hari di sebuah rumah dan di dalam sebuah kamar terlihat seorang gadis baru saja selesai berdandan ala anak kampus. Ia memakai kaos berwarna kuning dan sebuah kardigan berwarna hitam. Sedangkan ia memakai jeans biru lengkap dengan sepatu sporty yang biasa ia gunakan. Perfect, ujar gadis itu di depan cermin. Kemudian ia meraih sebuah topi yang ia letakkan di dekat TV lalu beranjak keluar kamar. Sarapan dulu nak, suara seorang wanita saat gadis itu baru saja melewatinya. Hehehe, nanti di kampus aja mah, takut telat nih, jawab gadis itu sambil melihat arloji di tangannya. Seorang pria yang sedang duduk bersama wanita tadi hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis itu. Naik apaan ke kampus? Tanya wanita yang tak lain mamahnya. Paling Grab mah, atau papa mau minjemin mobilnya nggak nih? Hehe, ujar Reni nyengir. Kalau mau pakai ya pakai aja sayang, jawab mamanya sambil menoleh ke pria yang tak lain papahnya. Iya, jawab sang papa sambil mengangguk. Nggak usah deh, Reni malas nyetir, ujar gadis itu. Oh, ya udah hati-hati aja, kata sang papa kembali dan diiyakan oleh Reni. Mah, pah, kalau gitu Reni berangkat dulu ya, kata Reni lalu meraih dan menyalin tangan papa dan mamahnya bergantian. Assalamualaikum. Lanjutnya setelah itu, Waalaikumsalam, jawab kedua orang tuanya yang hampir bersamaan. Reni melangkah keluar rumah dengan wajah ceria dan penampilan yang fresh. Kemudian saat ia baru saja ingin membuka pagar, langkahnya terhenti melihat seseorang yang sedang menatapnya di atas motor. Udah mau berangkat? Tanya orang itu. Reni memicingkan matanya sambil menatapnya. Helm yang tuh hari masih ada kan? Tanya pria itu lagi. Ngapain lu pagi-pagi ke sini? Tanya Reni, masih memicingkan matanya sambil membuka pagar rumah. Perlu Aji jawab, Reni melangkah mendekat sambil tanpa melepaskan tatapannya ke pria itu. Gua lagi nggak mimpi kan? Tanya Reni heran. Udah, buruan ambil helmnya. Aji tak menjawab, malah mendorong pelan lengan gadis itu untuk menyuruhnya mengambil helm. Reni mengembungkan pipinya sesaat lalu Aji mendorong kembali lengan gadis itu. Buruan, ambil helmnya sayang. Kening gadis itu mengkerut saat mendengarkan satu kata yang diucapkan pria itu. Kenapa? Ada yang salah? Tanya pria itu membuat Reni tersenyum. Hehehe, bentar ya. Reni tersenyum bahagia saat masuk kembali ke dalam rumah dan Aji pun tersenyum menatap gadis itu dari belakang. Tak lama Reni kembali sambil menenteng sebuah helm. Ia menatap wajah Aji dengan sebuah senyuman yang menampakkan satu lesung pipi sebelah pipi kirinya. Yuk, kata Reni yang sudah mengambil posisi di belakang Aji. Mengangguk. Saat dalam perjalanan dan memang udara pagi ini terasa agak dingin, maka Reni menggerakkan kedua tangannya. Reni lalu ke pria itu.
Aji menoleh sesaat karena kaget mendapatkan dari gadis itu. Dingin, Ji, suara Reni terdengar di telinga pria itu, lalu Aji hanya mengangguk sambil fokus ke depan. Dengan semangat, Aji makin mempercepat laju motornya menuju kampus Reni yang memang hampir searah dengan kantornya. Setengah jam kemudian, akhirnya mereka sampai di Fakultas Teknik. "Thanks ya, Ji," ujar Reni sembari turun dari motor lalu membuka helm. "Sama-sama," balas Aji. "Ya udah, gue masuk dulu ya," kata Reni menatap Aji dengan sebuah senyuman manis. Aji menunjuk lesung pipi gadis itu. Aji suka itu. "Ih, apaan sih? Udah deh, pagi-pagi nggak usah gompal." "Nggak ngefek kali, Ji," kata Reni namun berbeda dengan apa yang dirasakan dalam hatinya. Tetap akan bahagia jikalau dipuji oleh pria yang ia sayangi. "Pulang jam berapa?" tanya Aji. "Kenapa? Mau jemput lagi?" tanya Reni menahan senyuman. "Enggak lah, kan aku kerja," jawab Aji. "Ya udah, gue cuma pengen bilang hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut." Aji mengangguk tersenyum. "Sini, biar Aji yang bawain helmnya." "Ya udah nih," balas Reni sambil memberikan helm ke Aji. "Biar Reni pulangnya naik angkot aja." "Oke, kalau gitu Aji pergi dulu ya," ujar Aji lalu memakai kembali helmnya. "Assalamualaikum." Reni mengucapkan salam duluan. "Waalaikumsalam," balas Aji membuka penutup helmnya lalu akhirnya mereka berpisah. Reni hanya geleng-geleng kepala menatap kepergian Aji. Ia tersenyum bahagia. Jujur dalam hatinya ia tak menyangka Aji datang menjemputnya di rumah. Seharian ini Aji sibuk mempelajari beberapa kerjaan sebagai area sales supervisor. Ia join dengan Pak Ferry untuk visit ke field. Aji masih sibuk menyetir sambil mendengarkan beberapa arahan-arahan dari Pak Ferry. Mulai cara mendevelop tim nantinya, menjadi seorang leader harus mampu menyesuaikan diri dengan tim dan juga jangan pernah memakai ego jika menghadapi semua tim yang mempunyai watak berbeda-beda. Sesekali Aji pun ikut bertanya mengenai banyak hal. Mulai dari cara mengcoaching tim, cara mendevelop distributor seperti apa, tentu saja Pak Ferry yang memang sudah mempunyai banyak pengalaman sangat mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Aji. Tak lupa Pak Ferry pun menjelaskan gambaran benefit untuk seorang supervisor. Baik dari sisi income maupun fasilitas yang akan ia dapatkan. Salah satunya yang berbeda antara SR dan supervisor adalah mobil operasional. Seorang supervisor akan mendapatkan mobil operasional Toyota Rush seperti halnya supervisor yang lain. Bensin maupun maintenance akan diklaim keseluruhan biaya oleh perusahaan. Kalau dari daerah orang pintar-pintarlah membawa diri ya, Ji, kata Pak Ferry di sela-sela diskusi. "Iya Pak," Aji hanya menjawab singkat sambil sesekali menoleh ke samping. "Oh iya, kalau kamu udah di Manado terus masih pengen diskusi sama saya silahkan nelpon." "Pasti itu Pak, secara Aji akan banyak bertanya nantinya," jawab Aji. "Jadi saya akan ngomong ke Pak Putu minggu depan kalau kamu itu udah siap untuk fight sebagai supervisor ya, Ji," kata Pak Ferry. Kok dipercepat Pak?" "Bosan saya lihat kamu di Makassar, Ji." "Haha," balas Pak Ferry dengan candaan. "Ah, Bapak bisa aja."
Tak lama, Aji memarkirkan mobilnya di salah satu toko grosir. Aji dan Pak Ferry turun dari mobil untuk mengunjungi Big Big Outlet yang memang selama ini sudah berkontribusi banyak terhadap produk mereka.